Salam saudara terkasih. Pada hari ini kita akan mengakhiri satu pekan dan kita sudah memasuki pada akhir pekan hari ini. Namun mari kita tetap diisi oleh firman Tuhan untuk menuntun, memberkati dan menyertai kehidupan kita. Oleh karena itu sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita dari 1 Timotius 4 ayat 10 dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, harani ima dibain namar manggogo hita janamar situtu nakarejui, harani sude arok nerohatta tu debata namangolui, ia dosi palua ni jol masa sudena, lumebemei akka halak naporsaya. Dalam bahasa Indonesia, itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Yesus Kristus, surat 1 Timotius dituliskan oleh Paulus kepada Timotius yang masih muda, agar tetap bersemangat memberitakan firman Allah. Karena memang ada di dalam diri Timotius yang merasa dia masih muda, tidak layak untuk memberitakan firman Allah. Namun Paulus mengingatkan, tetaplah bersemangat, karena upah yang akan diberikan Allah jauh lebih besar daripada jerih payah kita. Tetaplah melakukan tugas pelayanan dengan sepenuh hati. Lakukanlah, jadilah teladan bagi orang-orang yang percaya. Menjadi teladan bagi orang percaya itu lebih sulit. Karena apa? Karena mereka secara kepercayaan mengenal Kristus Yesus dan sudah menghidupi firman itu. Oleh karena itu, ketika menjadi teladan bagi mereka, berarti kita harus maju di depan, lebih unggul di dalam beriman dan di dalam berbuat dan bertindak, sehingga melalui kehidupan orang yang memberitakan firman itu terpancarlah kasih Yesus Kristus. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, Paulus mengingatkan kepada Timotius bahwa upah di depan menanti dengan sukacita. Upah kita begitu besar yang akan diberikan Allah bagi orang yang percaya kepadanya. Karena memang upah itu tidak bisa dibayar dengan rupiah dan tidak bisa disogok dengan jabatan. Namun upah itu merupakan anugerah yang disediakan Allah bagi kehidupan kita. Oleh karena itu, sebagai orang percaya yang sudah menerima keselamatan itu, kemudian yang diutus untuk dunia, untuk memberitakan Injil kepada seluruh makhluk, tetap lakukan pemberitaan Injil. Tetap beritakan tentang keselamatan itu. Jangan menjadi merasa lelah, jangan merasa bosan. Karena memang ada kalanya orang merasa lelah, karena memang apa yang dilakukan itu kelihatan tidak berbuah. Ada perasaan bosan bagi seseorang karena dia mengulang-ulang apa yang dilakukannya. Namun jangan menjadi lelah, karena upah yang di depan begitu besar, hadiahnya tidak terbayar dengan apapun. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, mengapakah pelomba lari selalu fokus ke depan? Karena dia tahu ketika dia melihat ke belakang, dia akan menjadi ditinggalkan oleh saingannya. Ketika dia hanya fokus ke depan, dia sudah berpikir hadiah yang di depan yang menunggu dia. Demikian kita sebagai orang yang memberitakan firman Allah. Tetap fokus, lakukan yang sebisa mungkin, sehingga orang menjadi mengenal kuasa Yesus Kristus dalam kehidupan mereka. Orang mengenal keselamatan yang sudah disediakan Yesus itu. Jangan kita menunggu ataupun berharap hadiah dari dunia, pujian dari banyak orang, dan juga sanjungan dari orang-orang yang mengenal kita. Namun, lihatlah hadiah yang akan diberikan Allah, yang melebihi daripada segalanya itu. Ketika kita melakukan pelayanan itu, terkadang dibenci, terkadang dicibir, dan terkadang diabaikan. Jangan merasa putus asa. Ketika kita melakukan kebaikan,
maka ada orang yang terkadang memfitnah, ada orang yang membenci kita, yang menyingkirkan kita dan melakukan ataupun berkata tentang ketidakbaikan tentang kehidupan kita. Jangan menjadi kalah semangat. Lakukan pemberitaan Injil, lakukan kebaikan itu yang karena Tuhan terlebih dahulu sudah melakukan kebaikan dalam kehidupan kita. Pada akhir pekan ini kita disemangati untuk tetap melakukan kebaikan, melakukan iman kepercayaan kita, memberitakan keselamatan itu kepada setiap orang, sehingga upah yang sudah disediakan itu menjadi kita miliki, dan kita menjadi bersukacita di dalam meraih apa yang sudah dijanjikan oleh Allah dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara terkasih dalam Kristus Yesus, itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup. Allah yang kita harapkan itu bukan Allah yang sudah mati. Dia hidup, artinya dia mendengar, dia memahami, dia mengerti, dan dia akan memenuhi janji yang sudah diberikannya kepada setiap orang yang melakukan kehendak Allah dalam kehidupannya. Oleh karena itu, saudara terkasih dalam Kristus Yesus, jangan patah semangat, tetaplah berbuat baik. Jangan menjadi kendor semangatmu, tetaplah lakukan kehendak Allah, karena engkau akan menerima berkat dari Allah. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, firman hari ini menyentuh hati kami. Memang terkadang di dalam berbuat baik, kami dijauhkan oleh orang lain. Kami disingkirkan ataupun dibenci kepada orang lain. Namun Tuhan mengingatkan kami agar tetap melakukan firman itu, karena upah yang disediakan Allah nyata dan benar bagi kami. Kalau Tuhan sudah menyatakannya, tidak akan pernah diingkari. Kami percaya bagi setiap orang yang melakukan kehendak Tuhan, maka dia akan dipelihara, diberkati, dan disertai oleh Tuhan Yesus. Hamba berdoa bagi setiap umat yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Berkati pekerjaan mereka, berkati usaha mereka, berkati keluarga mereka, dan apa yang dilakukan sepanjang satu pekan yang sudah dijalani. Biarlah Yesus Kristus, sumber berkat dan kasih karunia, mencurahkan berkat dan kasih karuniamu di dalam apa yang mereka lakukan. Terima kasih Bapa, sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, hiburkan yang sedih, dan biarlah kasih karuniamu tetap tinggal dalam umat-Mu. Dalam Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus